Ada apa, Gugdan? Suara bapakku ini memang keras banget. Pak, aku udah atur orang. Ke desa jemput bapak kota. Bapak siap-siap, aku nggak mau pergi. Masa harus diatur pakai orang jemput segala? Kamu cuma pegawai kecil, aku tahu kemampuanmu. Cepetan cari istri, kasih aku cucu gemuk dulu, baru aku ke kota. Pakai su. Putri keluarga Osborne mengajukan video call. Jangan diangkat. Pak. Aku benar-benar khawatir kamu sendirian di desa. Bagaimana kalau kamu carikan aku ibu tiri? Kapan menemukan ibu tiri? Kapan aku menikah dan punya anak? Dasar anak nakal, kamu berani mengatur urusan sama aku, ya? Aku nggak peduli. Keluarga su-8 generasi hanya punya satu anak laki-laki. Ini nggak boleh putus. Terserah kamu saja. Nak, bukannya ayah nggak mau mencari. Ayah ini sudah tua, hanya seorang petani sederhana. Biasanya hanya kumpulin barang bekas, siapa yang bakal tertarik sama ayah? Itu urusan ayah. Kapan ayah carikan ibu? Saat itu aku beri cucu. Sudah, ayah. Aku harus rapat. Orang akan kirim beberapa cangkul buat ayah. Di kantor desa, jangan lupa ambil. Bye-bye. Di desa Su, jagain bapak tua itu buat aku. Jangan sampai wanita yang punya niat buruk masuk. Baik. Fakta bahwa bapak tua itu adalah ayahmu adalah rahasia terbesar. Mana ada wanita yang tahu soal itu? Dasar bocah nakal. Di kota juga nggak terlalu sukses. Cuma beli barang-barang nggak guna ini, sama sekali nggak berguna. Liu Sisi, perusahaan ini milik ibumu. Jangan biarkan bapakmu masuk ke perusahaan, kamu juga akan kupecat. Di mana aku bisa cari istri? Kamu kasih tahu ayahmu, aku menikah dengan orang lain. Cukup bilang ke ayahmu, suruh dia berhenti berharap. Aku tidak akan pernah rujuk lagi. Adik. Kamu butuh lelaki nggak? Kamu lihat, sekarang semuanya jadi simpel. Menikah bahkan nggak perlu urus banyak, cuma pakai KTP aja selesai. Pak Mulyo, soal hari ini memang agak mendadak. Keadaan mendesak, jika menyesal, hubungi saya. Aku nggak nyesel, aku takut kamu yang nyesel. Ini. Semuanya buru-buru. Bukan. Bulin. Kita selesaikan urusan masing-masing dulu. Oke, selesaikan dulu, oke? Gudan. Ayahmu janji mencarikan ibu tiri, aku sudah menemukannya. Giliran kamu menepati janji ke aku. Kamu lihat, aku beneran udah nikah. Cepat suruh Li Wenqiang, si brengsek itu, keluar dari rumahku. Kalau enggak, nanti kalau ayah tirimu datang, dia pasti bakal menghajarnya habis-habisan. Bulin, sertifikat sudah diambil. Bagaimana kalau pergi kenalan dulu dengan rumah? Pak Su, ayo tunjuk jalan. Oke. Ketua, ayahku benar-benar menikah? Siapa Lin Manyu ini? Desa besar, tapi tidak ada yang bisa menjaga orang tua. Kalian kerja apa? Tunggu sebentar. Tuan sudah kembali. Dan membawa istri, kan? Jaga mereka baik-baik. Aku segera kembali. Paman Su sudah kembali. Ini mau nikah ya? Kapan acara resepsi? Ah, jangan asal ngomong. Lanjut aja urusan. Kaya. Aku pergi dulu. Penduduk desa ini kok mirip sekali sama Direktur Wang dari Wanda. Satunya lagi, mirip sama Direktur MA dari Ali. Tidak, pasti aku salah lihat. 2 miliarder mana mungkin datang bercocok tanam. Tuan Su, kamu orangnya baik ya? Kelihatannya, Suda Jun ini setidaknya orang yang baik hati. Ayo.
Ini rumahku, jangan khawatir ya. Tidak, menurutku ini bersih kok. Kamu, duduklah. Duduk. Baiklah. Tuan Su. Sudah waktunya makan, aku pergi masak. Ibu istirahat dulu. Baik, terima kasih atas usaha Anda. Sifatnya lembut dan hangat, orangnya baik hati. Seorang pria, membereskan rumah dengan rapi, bahkan bisa memasak. Si bajingan Li Wenqiang, selain wajahnya, tidak ada kelebihan sama sekali. Aku yakin setelah Sisi bertemu Su Dajun, dia tidak akan berkata apa-apa lagi. Nyonya Lin, ayo makan. Duduk. Ini semua dari desa kami, hasil ternak sendiri, tumbuh alami tanpa polusi. Makan saja, bebas. Salmon, udang macan, kepiting Raja Alaska. Nama-nama itu. Hasil tangkapan Xiao Chen dari sungai, dibawakan untuk saya. Dari sungai? Ini kan hasil laut, mana mungkin ditangkap di sungai? Saya juga kurang paham. Apa makanan ini nggak pas di selera kamu? Saya masih punya sedikit acar lobak, saya ambilkan buat kamu. Ini, acar lobak buatan sendiri dari Bibi Wang di desa kami, cocok buat nasi. Kaviar. Ini. Orang kota kasih nama untuk acar sayur ini, benar-benar keren. Ini bagaimana? Dia benar-benar cuma petani biasa? Makan dulu saja, nanti baru tanya jelas. Lin Manyu, kamu benar-benar ikut dia. Aku biarkan kalian makan. Aku biarkan kalian makan. Ayah, ada apa? Kina Kantengen. Kalian ini siapa? Itu. Tuan Su Dajun? Ini putriku dan mantan suamiku. Biar aku urus. Maaf ya. Kalian berdua tahu aku di sini? Semua gara-gara kamu. Tanpa izin, kamu menikah dengan orang kampung ini. Kalau aku nggak datang, kamu mau kasih aku adik lagi? Menu. Kamu masih benci aku dan gak mau rujuk, tapi kamu gak boleh mengorbankan diri seperti ini. Diam. Sekarang dia suami sahku. Nggak punya hak menghina. Dia orang kampung pantas kejadi ayahku? Liu Sisi, sejak kapan kamu jadi nggak sopan? Minta maaf pada Paman Su. Kenapa harus minta maaf? Nak, mulai sekarang ini juga rumahmu. Ayo. Duduk. Aku bilang ya. Ibuku, seorang wanita hebat, kok bisa menikah sama kamu? Pasti habis-habisan, ya. Kepiting Raja, Udang Harimau Salmon. Caviar. Kamu ngejar sugar mommy, sampai habis tabungan, ya. Kalian orang kota ini lucu banget. Ini semua cuma hasil bumi khas desa kami. Kalau kamu mau makan, aku ambil piring sama sumpit dulu. Makan APA juga. Biar kalian makan. Tidak. Tidak. Bro. Ruangan ini sumpek ya? Mau bawa meja keluar makan? Kamu nggak perlu angkat yang ini. Meja ini berat. Kita bisa bikin meja baru di luar. Pak, kau lemah banget sih? Angkat meja aja nggak kuat? Nggak mungkin. Meja ini bukan meja biasa.
Ani, Kayu cendana emas. Kalau ini benar, Meja sebesar ini. harganya sangat mahal. Kakak, kamu bercanda lagi ya? Meja ini anakku beli dari pasar barang bekas di kota. Aku lihat ini cukup kokoh, dan harganya juga nggak seberapa. meja ini aku beli seharga 100 juta rupiah. Tapi, Pak Tua, benda ini di tanganmu seperti mutiara berdebu. Kalau sadar, segera setuju saja. Aku akan panggil orang untuk 100 juta. Di kota, sebulan cuma 3.000. Anak saya kerja 3 tahun, baik. Tidak bisa. Tuan Su, meja ini asli. Harganya setidaknya lebih dari 8 digit. Mereka memanfaatkan ketidaktahuanmu. Puluhan juta. Iya, percaya, aku bisa lewat jalur lelang bantu mengurusnya. Bukan dijual murah ke mereka. Kamu sudah jadi istriku, kalau kamu merasa suka, ambil saja itu. Lin Manyu, memotong rezeki seperti membunuh orang tua. Apakah kamu benar-benar ingin memutuskan hubungan denganku seperti ini? Liu Wenqiang. Sejak kau mengkhianatiku, kita sepakat untuk tidak berhubungan lagi. Kamu. Manyu, aku hanya membuat kesalahan yang pria bisa lakukan. Sudah bertahun-tahun, kenapa kamu belum bisa melupakan? Mama, Papa terpaksa menghadiri acara demi perusahaan, akhirnya mabuk dan berbuat kesalahan. Aku juga wanita. Jika suamiku mau berjuang demi keluarga seperti itu, aku juga bisa pura-pura tidak tahu. Jangan terus mempersoalkan ini lagi. Liu Sisi. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Aku membesarkanmu, tapi tidak bisa mengubah pengaruh gen buruk Liu Wenqiang padamu. Keluar dari sini. Mulai sekarang, kau dan aku tidak ada hubungan lagi. Kau rela putus hubungan denganku demi seorang petani? Terserah kau bicara apa. Sudah cukup. Jangan bertengkar lagi. Kita semua adalah satu keluarga. Siapa yang satu keluarga denganmu? Kamu keluar dari sini. Mulai sekarang, urusanku. Tidak perlu kalian campuri. Lin Manyu, benar saja dapat ayah tiri, langsung dapat ibu tiri. Apa yang dikatakan Sisi salah? Kamu pengusaha sukses, malah menikah dengan petani. Apa aku kalah dari dia? Lihat saja tampangnya itu. Lihat rumah, bisa ditinggali? Ini cuma lukisan jelek. Tunggu sebentar. Lukisan jelek apa maksudmu? Ini. Su Beihong. Kudanya Su Beihong. Apa? Bukannya dia bilang dia cuma petani biasa? Kenapa ada makanan laut mahal dan meja dari kayunanmu emas? Kabelnya emas, kertas dindingnya lukisan terkenal. Kalau dijumlahkan, nilainya bisa miliaran. Jangan-jangan dia membohongiku? Pak Su, ini sebenarnya ada apa? Saya mau tanya, ini sebenarnya ada apa? Kalian datang ke rumah, langsung menghancurkan segalanya. Saya mengundang kalian makan. Kok orang kota malah lebih tidak sopan daripada kami orang desa? Gimana sih ngomongnya? Aku adalah eksekutif grup Su yang terhormat, dan anakku adalah manajer umum perusahaan keluarga Lin. Berani sekali kamu menyamakan kami dengan orang-orang rendahan itu. Benar. Menurutku, semua barang ini pasti palsu. Seorang petani, tanam tanamanmu. Baju desakap hammer bikin barang palsu untuk menepurang. Bu, Dengar, orang ini bukan pasangan cocok untukmu. Cepat cerai darinya. Ayahku adalah tempatmu kembali yang sebenarnya. Iya, bahasa men. Kamu kalau mau buat aku marah, nggak perlu cari sesuatu kayak gini. Pak Su. Kalau karena aku kamu sampai menyinggung grup Su, kamu bakal nyesel nggak?
Kamu itu istriku. Walau harus melawan langit, aku nggak bakal nyesel. Aku bilang sekali lagi terakhir kali, hidupku, pilihanku. Kalau kamu nggak doakan maka bawa ayahmu pergi, keluar dari hidupku. Baik. Ayah, kita pergi. Pergi apa pergi. Ayahmu ditipu orang, mana mungkin aku memaafkan mereka semudah itu. Kamu. Jangan. Jangan emosi, mantan suamimu ada masalah dengan otaknya. Kalau dia menyakitimu bagaimana? Ini cuma wallpaper, kalau robek ya biarkan saja. Kertas untuk menutupi dinding. Ini lukisan kuda karya Su Beihong. Tahun lalu di Christie, terjual 50 juta. Tapi itu harus yang asli. Yang ini cuma kertas dari Chen di ujung desa, untuk nutupin dinding aja. 50 juta katanya. Makanya, kalian orang kampung itu suka pamer, nggak tahu malu. Sudah, Sisi, nggak usah buang waktu sama orang kayak gini. Kamu. Cepetan cerai sama Lin Manyu, aku kasih kamu 100 juta. Aku nggak akan cerai. Aku kaya, dia nggak menganggapku rendah dan mau menikah denganku. Bilang lagi. Aku udah cerai, gimana nanti punya cucu? Liu Wenqiang. Jangan terlalu nggak tahu malu. Keluarga kita Dajun, meskipun miskin, punya semangat. Selain itu, keluarga kita. Meja kayunanmu. Nilainya jutaan. Iya. Kalau nggak ada pilihan, jual aja meja itu. Baik. Petani desa. Aku beri kamu dua pilihan. Pertama, segera cerai dengan Lin Manyu, aku masih bisa mengampuni nyawamu. Kedua, aku hancurkan rumah desa ini, dan bawa meja ini juga. Supaya di rumah sakit, kamu bisa menikmati hidup 2 tahun lagi. Lepaskan kakimu. Lepas. Pergi. Sejak kamu datang, hanya membuat kerusakan. Aku memaafkan karena istri saya. Aku nggak mau ribut sama kamu. Tapi kalau kamu pukul dia, maaf, aku beneran bakal marah. Jangan mendekat. Kalau aku tidur dengan kamu, kamu boleh tinggal. Mau nikah sama aku? Tolong. Itu dia. Akhirnya aku nemuin dia. Kenapa masih mau pukul aku? Ayo, pukul aku. Kalau kamu berani pukul aku akan hancurkan seluruh desa ini. Kenapa dia jahat banget? Dia yang suruh aku mukul. Dia memang jahat. Tapi, Dajun, brengsek ini, bagaimanapun eksekutif senior di grup Su. Aku takut dia panggil orang. Aku ikut mereka kembali. Grup Su? Nggak ngerti. Tapi aku tahu ini desa keluarga Su. Kalau soal bawa orang, orangku lebih banyak dari kalian. Baiklah. Aku akan panggil semua karyawan grup Su sekarang. Tunggu saja. Panggil semua petugas keamanan dari Departemen Keamanan Desa Keluarga Su. Betul. Semakin banyak semakin baik. Kamu habis kali ini, bahkan Yesus nggak bisa nolong kamu, serius. Udah panggil orang-orangmu, kan? Sekarang giliran aku. Pasukan.
Orang-orang desa, kumpul semuanya. Pak MA. Gimana urusan akuisisi perusahaan multinasional? Aku nanti balik lagi lanjutin negosiasi. Hampir selesai. Selesaikan akuisisi Maruma ke Zaijiang terakhir. Oke. Oke. Membiarkan kita sekumpulan eksekutif dengan aset miliaran bermain pura-pura di desa dengan orang tua, hanya Tensu yang punya ide sebesar ini. Sudah cukup. Ini perlakuan khusus untuk level tertinggi. Selama orang-orang tua ini puas. Itu lebih berharga daripada menghasil satu triliun di luar sana. Tidak tahu kapan tuan tua akhirnya bersedia pindah ke kota untuk menikmati hidup. Warga desa sudah berkumpul. Cepat, tuan tua mulai memanggil orang. Ayo pergi. Kamu tidak bisa kabur, habislah kamu. Siapkan peti mati saja. Manajer Liu, tim keamanan sudah berkumpul. Mohon instruksi. Dajun, aku ikut mereka balik. Mereka tidak akan berbuat apa. Tidak. Orang-orang yang kupanggil akan segera datang. Kita ini orang kampung. Kekuatan kita tidak kalah dari mereka. Lagi pula, ini negara hukum. Aku tidak percaya dia bisa melakukan apapun sesukanya. Tapi sekarang adalah saatnya, langit desa ini. Semua maju. Bongkar halaman ini. Angkat mejanya. Patahkan kaki si petani ini. Siapa yang memberi kalian keberanian ini? Siapa yang memberi kalian keberanian ini? Tentara besar. Orang-orang ini yang kamu panggil? Saudara-saudara tua, kenapa datang? Usia kalian tua, kalau kena apa-apa gimana? Yang muda-muda gimana? Semua sudah saya suruh pulang. Saya seharian di desa, hampir berjamur nih. Jarang-jarang punya kesempatan pamer kemampuan. Mana mungkin saya lewatkan. Dulu, waktu di Semenanjung. Saya tangkap tank musuh. Bocah-bocah ini belum pada lahirkan. Perempuan gak boleh ketinggalan. Benar. Saya pikir jagoan beneran, ternyata cuma kumpulan barang antik. Kalian kalau dikumpulin, bisa bikin satu set gigi nggak? Dasar bocah busuk. Waktu saya sudah pegang senapan, kamu masih menyusu. Jangan pura-pura di depan saya. Bukan dia, itu dia. Mac, Aku benar-benar tidak sanggup lagi. Aku rasa kamu sebaiknya cepat ikut pulang sama aku saja. Biar para orang tua ini tidak terluka. Dajun, bagaimana kalau? Kamu sudah menikah sama aku, berarti kamu adalah istriku. Kenapa harus ikut mereka? Jangan lihat saudara sepuhku ini, meski tua mereka sangat berpengalaman. Desa Sukami tak pernah kalah. Kakak, takut enggak? Takut apaan sih? Haya Amerika.
Kok si Sudajun keras kepala banget sih? Tim keamanan Su Group telah dilatih ketat. Orang tua meski masih kuat, tapi umur tua nggak bisa dibohongin. Kalau sampai kenapa-napa, gimana nanti? Anak ini baik hati, kelihatan bagus. Tenang aja, nak, jangan takut. Meski kita udah menghadapi bocah-bocah ini, aku cukup. Iya, Tapi, Menya. Kamu belum sadar ya, Sudajun itu cuma pecundang, nggak pantas kamu andalkan seumur hidup. Iya, kamu benar banget. Kalau berani, ke alun-alun desa. Siapa takut? Gimana kalau kita hentikan sebentar? Kalau sampai pilar bangsa yang sudah tua itu kenapa-kenapa, itu bakal jadi kerugian dunia. Anak-anak muda ini tidak tahu batasan. Takut apa? Jean-Gon Bergerac. Lihat baik-baik, belajar baik-baik. Serang mereka. Serbu mereka. Memukul orang tua, kamu memukul orang tua. Berani menyakiti saya, kamu akan rugi besar. Le Pascan. Kalau berani, Lawan pakai senjata sungguhan. Aku ini sudah tua, masih harus berkelahi sama kamu. Tengge ya. Cepat menyerah dan pergi, kalau tidak. Menyerah? Tidak mungkin. Kamu, baiklah. Kamu keras kepala, ya? Hari ini aku harus kasih kamu pelajaran. Teman-teman lama, tunjukkan kemampuan sebenarnya. lihat, gadis kecil ini menggertak orang tua. Aku bahkan belum berani menyentuhmu. Kamu siaran langsung di sini? Sangat memalukan. Cepat matikan itu. Sudajun. Ini, Tentera, Adalah seni tipu muslihat. Bagaimana? Desa keluarga Sukami selama bertahun-tahun berjaya di mana-mana, semua berkat strategi perang. Tidak pernah gagal. Jangan rekam lagi. Direktur Zhang sedang dalam masa promosi. Sebagai orang kepercayaannya, saya tidak boleh membuat skandal yang akan memengaruhinya. Saya menyerah. Saya menyerah. Saya sudah menyerah. Kenapa kamu masih tidak lepaskan? Kamu hebat juga, Sudajun. Hari ini aku benar-benar kalah sama kamu. Tunggu saja. Kalau berani, jangan pernah masuk kota lagi. masih berani ngomong besar? Pergi. Enyah, semua baik. ada apa sih? Cuma beberapa veteran tua saja. Terima kasih semuanya. Hari ini kalian sudah bantu aku. Aku traktir kalian makan. Kamu baru saja datang ke desa kita, mana mungkin kami biarkan kamu keluar uang untuk traktir makan. karena ini pesta pernikahan. Kita bisa berbagi kebahagiaan. Betul. Jadi sudah diputuskan, 3 hari lagi aku dan Manyu akan mengadakan pesta pernikahan. Saat itu semua datang ya. Baik. Teman sendiri tidak perlu. Tidak usah bawa amplop juga. Ibu sudah gila ya, tidak mau rujuk dengan direktur grup Su seperti kamu. Memilih menikah dengan orang kampung. Begitulah. Ikuti saja saran. Dia itu penipu, spesialis menjebak wanita paruh baya. Ayah, maksudmu? Nak, pikirkan baik-baik. Dia dari awal
Sudah pakai bahan-bahan mewah untuk menarik perhatian ibumu. Lalu, meja dari kayu mahal, kabel emas, dan lukisan-lukisan berharga ini buat ibumu percaya, dia itu memang sosok hebat yang tersembunyi. Akhirnya, baik orang maupun uang, semuanya dihabiskan olehnya. Terlalu keterlaluan, benar-benar menjengkelkan. Perusahaan ini awalnya didirikan oleh ibumu, seharusnya milikmu. Kenapa pria itu bisa menikmati bagian? Tenang, sayang. Ayah ada di sini. Hari ini, aku dapat kabar baru. Grup Su akan menghancurkan desa keluarga Su. Seriusan? Pak, ini benar-benar bisa dipercaya. Harus bisa dipercaya. Orang itu adalah pendukungku di Dewan Grup Su. Asal aku dapat izinnya. Lalu membongkar tipuan Sudajun di depan ibumu pasti akan sadar sepenuhnya. Luar biasa, Pak. Aku selalu dukung agar ayah sama ibu bisa bersatu lagi. Semua urusan orang tua sudah diatur? Semua sudah diatur. Tapi, Anda benar-benar tidak berniat memberitahu Tuan tentang identitas Anda? Kalau dia tahu selama bertahun-tahun saya membayar sekelompokan orang untuk menemaninya bermain, meski saya orang terkaya, pasti kena marah besar. Dengan status Anda seperti ini, berpura-pura jadi pekerja kantoran, takutnya bawahannya akan membocorkan. Gampang saja. Saya pergi wawancara di perusahaan ibu tiri saya, sekalian ini 10 miliar aset. Ayahku kalau ikut dengannya bakal menderita. ya, Aku akan urus sekarang. Dajun, kemari. Ini rumahmu ya? Ini pasti mahal sekali. Nggak seberapa kok. Nanti juga jadi rumahmu. Dajun, kupikir aku harus kenalan sama anakmu, ya? Oke, aku akan telepon dia suruh ke sini. Dogol. Kamu di mana? Pak, Sudah berapa kali aku bilang, jangan panggil aku nama kecil. Aku lagi di kota, sekarang di rumah ibu tirimu. Ibu tirimu nyuruh kamu ke sini makan bareng. Pak, aku baru saja kehilangan pekerjaan, lagi pusing sekarang. Mana sempat mikirin makan. Nah, soal pekerjaan, aku cari solusinya. Kamu kesini makan kalau nggak ada uang naik taksi. Aku kirim uang ke kamu. Tunggu. Mengirim uang buat apa? Kerja hilang, cari lagi saja. Kalau tidak bisa, ikut aku pulang ke desa, bertani bisa. Setiap orang punya rezeki. Jangan bikin repot kamu. Nggak merepotkan kok. Kita semua jadi satu keluarga kan? Nah, makan dulu. Bapakmu kirim alamatnya. Hati-hati di jalan. Baik, dengar ibu. Ayo pergi. Lihat nanti bagaimana aku bongkar kebohongannya. Kenapa kalian masih di rumahku? Keluar, atau aku panggil polisi. Manyu, jangan begitu. Yang sudah terjadi, biarkan berlalu. Goudan akan datang. Kita makan bersama sebagai keluarga. Siapa yang satu keluarga sama kamu? Kamu pernah pemata duitan. Sarankan cerai sama ibuku. Kalau tidak, aku lapor polisi tangkap kamu. Aku tak izinkan kamu bicara begitu dengan... Dia masih anak-anak, kenapa ribut? Dia tidak tahu apa-apa, kamu juga begitu. Sisi. Kenapa bilang aku penipu? Ayahku sudah bilang, kamu memang penipu. Orang kampung. Menipu Lin Manyu masih bisa diterima. Tapi menipuku? Tidak mungkin. Kamu mengumpulkan Bahan makanan mahal sebagai umpan, pakai meja kayu golden sebagai jaring, tambahkan emas. Lukisan terkenal untuk menutupi kekurangan. Mengeluarkan dana sebesar ini bukan kuma untuk menipu harta dan cinta. Tidak. Ini pasti bikin Lin Manyu tergila-gila dengan aku. Ceria cerai, lalu kembali melayani aku. Di rumah bendera merah tak pernah turun, di luar bendera warna-warni berkibar terus.
Liu Wenqiang, jangan gunakan pikiran dangkalmu buat menebak orang lain. Aku dan Dajun pergi ke desa Su setelah kami menikah sah. Sebelum itu, kami tak pernah bertemu, meski dia mau menipu aku. Juga butuh waktu untuk persiapan. Ayah. Ayah, yang barusan dikatakan itu nggak masuk akal. Diam. Lin Manyu, sekarang kamu harus cerai sama dia, nikah sama aku, dan perusahaan itu jadi Lepaskan. Lupakan saja mimpimu itu. Aku nggak bakal setuju. Dan juga, rumah ini, aku akan jual keluar. Kalau kamu mau nempel di sini, ya silakan saja. Dajun, kita pergi. Dajun, ayo kita pergi. Bukan begitu. Goudan, bukannya dia mau datang? Kalau kita pergi, dia cari kita kemana? Kamu harus wawancara dia. Telepon dia, beres. Ini pertama kali ketemu dia. Nggak mau dia lihat aku hubungan dengan mereka. Pergi. Tunggu sebentar. Kamu menghidupi pemalas yang hanya bergantung padamu. Sekarang mau tambah satu lagi? Barusan kamu ngomongin anakku, ya? Terus kalau ngomongin anak, seorang tua nggak berguna membesarkan anak nggak berguna. Satu keluarga isinya orang. Dengar baik-baik. Anakku bukan orang gak berguna. Dia masuk universitas sendiri dan berhasil bertahan di kota. Dia lebih hebat dari bapaknya, yaitu aku, ribuan kali lipat. Kamu boleh hina aku. Tapi kamu gak boleh hina dia. Bahasa men. Aku tidak perlu kamu mengatur anakku. Aku bawa dia pulang ke desa untuk bertani. Melihat sikap orang-orang seperti ini. Tapi, Tidak ada tapi-tapian lagi. Anakku, aku yang urus sendiri. Niatnya ingin kerja di perusahaan Lin. Saya manajer umum perusahaan ini. Tanpa izin saya, koneksi pribadi tidak bisa masuk. Apalagi kalau cuma seseorang yang tidak berguna. Liu Sisi, kapan perusahaan saya jadi wewenangmu? Mulai sekarang, kamu dipecat. Dajun, kamu sudah bilang aku tidak campur, jadi aku tidak akan. Tidak terbiasa hidup di kota. Aku akan menjual perusahaan ini dan pulang ke desa bersamamu. Bukan, Manyu. Jangan bicara emosi seperti itu. Kamu benar-benar mau pulang ke desa bersamaku? Mau, kamu suamiku. Kembali ke desa Su. Sebentar lagi, tempat bobrok ini akan hilang. Kamu mau apa? Tunggu di sini, jangan sampai ketahuan. Pak Su, tunggu sebentar. Dewan Direksi umumkan desa Su akan dibongkar. Siapa Berry Perinta? Itu dari direktur baru, dia pantas? Biar aku urus. Kamu antar pulang, lalu kembali bantu Tuan Besar. Baik. Ganti pakaian, jangan sampai ketahuan. Apa yang kamu... Kamu bilang apa? Hilang? Ayah kenapa takut ya? Kamu sebentar lagi jadi penanggung jawab proyek desa Su. Perkenalkan diri dulu. Saya akan segera menjadi penanggung jawab proyek pembongkaran desa Su. Semua urusan di desa Su di bawah kendali saya. Tidak mungkin. Di desa kami, tidak ada yang setuju menjual tanah, termasuk saya. Kamu tidak setuju, apa gunanya? Grup Su bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Grup Su. Hebat sekali, ya? Konglomerat terkaya di dunia. Lalu kenapa? Kalau kamu sukarela mengajukan cerai dari Manyu, aku bisa menghargai dia dan memberi kalian desa Su sedikit kompensasi. Kalau tidak, Liu Wenqiang. Cukup. Grup keluarga Su itu juga bukan orang yang semena-mena. Itu, Dajun. Kamu jangan panik. Meskipun keluarga Lin lebih kecil dari Su, kita juga tidak lemah. Itu. Aku nggak mau terus-terusan nyeret kamu ke dalam masalah ini. Aku balik ke desa dulu. Aku nggak tenang ninggalin Lao Yao di desa. Oke, ikut kamu balik.
Aku nggak percaya. Mereka bisa paksa bongkar. Ayo pergi. Berhenti. Aku sudah izinkan kalian pergi. Perlu izinmu? Kenapa? Mudah saja. Kalian berdua pergi ke kantor sipil, cerai. Kalau tidak, tim konstruksi mulai kerja sekarang. Usir orang tua-tua itu, buat mereka tidak punya tempat tinggal lagi. Dajun. Pukul aku. Ayolah, pukul aku. Berani sentuh aku sedikit saja, maka kamu tidak akan bisa kembali ke desa Su lagi. Sungguh tidak tahu malu. Bu, kenapa kamu berkata begitu pada ayah? Ini menunjukkan kemampuan pria sejati. Bu, orang yang kamu bawa apa-apaan, hanya tahu marah tanpa kemampuan. Menurutku, kalau kamu sudah hilang akal, lebih baik beri aku perusahaan ini lebih awal, supaya tidak rugi harta sekaligus reputasi. Liu Sisi. Kamu benar-benar mengecewakan aku. Mulai sekarang, kamu, aku, dan perusahaan milikku tidak ada kaitannya sama sekali. Kamu demi petani tak berguna ini. Mau memutuskan hubungan denganku? Iya, mulai sekarang, bawa ayahmu yang tak tahu malu itu pergi dari sini. Baiklah. Kamu bukan ibuku lagi. Pergi. Baiklah, Lin Manyu. Kalau kamu segitu tega, jangan salahkan aku. Perusahaan harus jadi milik putriku. Desa Su harus dibongkar. Semua masuk ke sini. Aku akan bawa kalian ke desa Su. Biar satu desa tahu, Su Dajun menggoda istri orang, nggak bisa jaga celana, bikin seluruh desa malu. Menghadapi bencana besar. Tangkap dia. Berani coba-coba? Coba aja lihat aku berani atau Bawa pergi. Orangnya mana? Ya, di sini, bener kok. Xiao Chen. Dajun, bawa istri baru, ya? Ini tidak benar, Liu Wenqiang juga sudah kembali. Dan dia membawa banyak orang. Ada juga alat berat. Apa? Aku akan segera memberitahu Tuan Su. Grup setiap tahun memberikan kalian dividen miliaran. Selain meminta kalian untuk bekerja di desa, di mana kalian dirugikan? Yang setuju dengan pembongkaran desa Su? Berdiri sekarang. Katakan. Gawat, Pak Su. Orang tua itu diculik Liu Wenqiang dan dibawa kembali ke desa. Mereka bahkan mau menghancurkan desa itu. Zhang Li Xiaolan. Berani sekali dia. Nanti aku akan mengurusmu. semua siap. Ikuti aku. Berangkat ke desa keluarga Su. Dajun, cepat bawa istrimu ke sini. Berani-beraninya kau melindungi orang di depanku. Apa kau sudah meminta izin dariku? Dasar bocah kecil, kau masih berani kembali ke sini, ya? Dasar tua bangka tidak berguna. Kali ini aku tidak takut padamu. Aku beritahu semua. Saya akan menjadi penanggung jawab penuh pembongkaran desa keluarga Su oleh grup Su. Berkat Su Dajun.
Hari ini, semua yang hadir di sini tidak mendapatkan kompensasi pembongkaran. Apa-apaan ini? Suchang, dasar bajingan kecil. Apa yang sebenarnya dia ingin lakukan? Hei, gimana kamu didik anakmu? Masalah ini apa hubungannya dengan anak saya? Bukannya grup Su milik Gou dan? Bukan kau, Tuan Ge? Kalian bicara tentang si Gou dan itu. Anak pecundang si Su Dajun. Sudah dipecat dari grup Su, apalagi proyek sebesar ini. Dia siapa sih? Iya, Masih dia yang mau atur? Iya, benar. Beberapa hari lalu bahkan minta ibuku supaya kerja di grup link kita. apa yang kamu bilang? Suchang dipecat dari grup Su? Ya jelaslah. Anak petani tetap petani. Mau bertahan di kota, mungkin di kehidupan selanjutnya. Semua. Ini semua karena aku. Pulanglah, jangan sampai terluka. Dajun, datanglah ke pihak kami. Aku masih hidup. Tidak boleh. Selama di sini, aku akan melindungi desa ini. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh satu batu pun. Orang yang menyelamatkanku waktu itu. Pasti dia. Seperti telur melawan batu. Waktu itu aku nggak kasih perhitungan sama kalian. Itu karena nggak mau ribet hukum. Apa kalian benar-benar pikir kalian sehebat itu? Bahasa manusia. Aku nggak keberatan kalau kamu menikah lagi. Jangan keras kepala lagi, ya. Kembalilah padaku, biar aku nggak sampai harus melukaimu. Dan kamu, cepat-cepat berlutut dan merangkak datang padaku. Aku pertimbangkan nggak melukai yang nggak bersalah. Kalau nggak, kamu juga nggak mau kan lihat wanita dan keluargamu terluka? Kalau dia nggak kuat. Bukankah masih ada aku? Masih ada nyawaku. YK. Masih ada nyawaku yang tua ini. Masih ada aku. Baiklah, Menelak to Warren Bake Malakari Masala. jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Semua maju. Berhenti. Liu Wangqian. Berani sekali kamu. Kamu siapa? Saya asisten utama ketua grup Su. Apa? Saya. Kenapa Anda datang sendiri? Saya tidak boleh datang? Tentu saja bukan. Dengan status Anda, mau kemanapun bisa. Baiklah, bawa orangmu dan cepat pergi dari desa Su. Tapi. Chen kecil, Suda. kamu jadi pejabat besar. Bajingan itu takut padamu. Mana ada. Paman Su, Anda terlalu berlebihan. Kamu pejabat besar, kenapa tidak bantu Dogan? Dia sekarang bahkan tidak bisa kerja. Bos Shu, Jia. Tidak. Dogan. Ada perlu à Cuban tu as pas? Kenapa belum pergi juga? Asisten Pak Chen. Kalian saling kenal? Tentu saja. Anak ini saya lihat tumbuh sejak kecil. Dia dan anak saya seperti saudara kandung. Bawa orang-orangmu dan cepat pergi. Pergi. Aku kira ini perintah direktur utama, ternyata asisten kecil yang ingin menyelamatkan orang kampung. Numpang nama besar, ya? Di belakangku. Itu Direktur Sang. Orang-orang. Pukul mereka semua. Hentikan semuanya. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Surat izin tindakan dari Direktur Su. Siapa berani coba sentuh, coba saja. Benar-benar surat dari ketua direktur. T'as dit Camus Mazi menant dans cul. Tidak, asisten utama. Tidak tahu siapa yang saya hadapi. Ini salahku. Ampuni aku sekali ini saja.
Apayong Kamulakukan, Harry, il n'y a qu'un Kulaporkan que tu as de wonton paton. Bersiaplah dipecat, bukan asisten direktur. Kalian tidak bisa memecatku. Aku sudah mengorbankan keringat dan darah untuk perusahaan. Diam. Kau tidak punya jas. Pikir, mendukung direktur Shang membuatmu bisa semaumu? Hari ini, sekalipun dia datang sendiri, tidak ada diskusi soal ini. Oh ya? Siapa yang berani begitu sombong? Ayah angkat, saya. Direktur Shang, Akhirnya Anda datang. Kamu lumayan berkuasa ya, Chen Kecil. Sok jago pakai kuasa palsu. Mainnya cukup lihai juga. Direktur Shang, ini bukan sesederhana yang Anda bayangkan. Selain itu, desa keluarga Su selalu jadi zona larangan tertinggi di kalangan manajemen grup, tidak boleh disentuh. Kamu, lelaki tak berguna. Hina Director Zhang. Cepat berlutut. Kamu baik-baik saja? Bahkan ketua pun memberikan aku sedikit muka. Kamu cuma seekor anjing baginya. Lia l'agit. Lihat lagi, aku kongkel matamu keluar. Gak peduli siapa kamu. Xiao Chen adalah asisten ketua, bukan anjing. Kamu sehebat itu, kenapa ngebully anak kecil? Terus, kamu siapa? Aku, Direktur Zhang. Dia itu yang ngejadiin masalah, ngelawan penggusuran. Lalu rumahnya yang mana? Itu yang itu. Baik, bongkar rumah dia dulu. Sekarang. Berani? Jangan mendekat. Mau apa? Tahan dia. Jangan dibongkar. Jangan bongkar. Tidak boleh dibongkar. Tunggu sebentar. Aku bawa kamu lihat sesuatu. Hati-hati. Pasukan besar. Tidak apa-apa. Ayo lihat. Ayo. Direktur Zhang, jangan lihat kampung ini. Di rumah masih ada barang berharga. Keluarga petani punya barang berharga apa? Lihat dirimu. Bukan Direktur Zhang. Ayo. Lihat meja ini. Meja ini terbuat dari kayu nanmu emas utuh. Harganya bisa sampai jutaan. APA? Serius. Lihat ada yang lain nggak? Yang lain. Yang lain semua barang palsu. Kayak nih. Direktur Zhang, ini semua barang palsu. Apa yang kamu tahu? Ini semua asli. Apa? Semua ini adalah lukisan bernilai tinggi. Biar kulihat. Liu Wenqiang, apa asal-usul petani ini? Bisa memiliki begitu banyak harta sekaligus. Benar-benar luar biasa. Direktur Zhang, dia hanya seorang petani asli. Saya tidak bohong. Wah, bakal ketahuan ini. Ketua tidak akan melepaskan saya. Dari mana semua ini datang? Semua ini Chen kecil cari dari luar untuk menutupi dinding. Kalau kamu suka, ambil saja semuanya. Bos, apakah berarti rumahku tidak jadi dirobohkan? Aku mengerti sekarang. Sebagai asisten eksekutif, kamu benar-benar berani. Berani mencuri koleksi ketua, memperkaya diri sendiri, lalu bersembunyi di desa. Hai. Kumpulkan semua barang-barang ini untuk saya. Berani sekali. Itu Pingormatan, un tuc que tu as. Jangan ngarang. Ada masalah, bicara saja sama polisi. Wenqiang.
Bongkar semua barang ini, robohkan rumah tua ini. Aku mau lihat siapa yang berani lawan aku. Aku mau lihat siapa yang berani lawan aku. Kalian tua bangka suka ikut campur urusan orang. Percaya nggak hari ini aku buat kalian pergi ke akhirat? Diam. Permisi, apakah Anda Tuan Yo? Lumayan, masih ada yang tahu siapa saya. Tuan G. Tuan Zhang. Tuan Wang. Tadi di luar, saya benar-benar nggak memperhatikan kalian. Tapi, kok kalian semua ada di desa ini? Kalau kamu sudah tahu siapa kami. Aku nggak mau banyak bicara lagi. Cepat bawa kedua anak buahmu ini dan pergi dari sini. Tuan Ge, ngomong kayak gitu bikin Junior susah, loh. Pembongkaran desa Su adalah keputusan rapat direksi grup Su. Mana bisa asal pergi begitu aja? Baik, aku bakal langsung telepon ketua direksi kalian sekarang juga. Sudahlah. Sudah pensiun puluhan tahun. Aku panggil kau Tuan Yo sebagai penghormatan. Tapi kau pikir dirimu siapa? Aku bahkan malas peduli sama kalian. Orang-orang. Keluarkan pilar-pilar negara ini. Jangan sampai melukai tulang-tulang tua mereka. Zhang, kau karimati. Zhang, Aku tak peduli dari mana asal grup Su kalian, tapi jadilah manusia yang punya hati nurani. Orang-orang tua ini, apa salah mereka? Tidak pantas diperlakukan seperti ini. Bagus sekali ucapannya. Saya beri kamu dua pilihan. Pertama, kamu pergi jauh dari orang-orang tua ini, aku tidak akan menghentikanmu. Kedua, kalian semua dikubur bersama desa ini. Aku juga tidak ingin ada korban jiwa. Bongkar. Kemasi barang ini untukku. Cepat bongkar. Bongkar, bongkar semuanya. Pergy. Bawa pergi, bongkar. Semua dihancurkan. Pasukan besar. Anakmu itu ngapain aja? Terjadi masalah sebesar ini. Dia di mana sekarang? Iya, anakmu mana? Dit Manadia. Bukan begitu. Apa hubungannya dengan anakku? Bodoh, anakmu itu. Berhenti semuanya. Berhenti semuanya. Pak Shu. Kenapa Anda datang sendiri? Pak Su. Calo Seya Tidak Datan. Takutnya Pak Sang bahkan akan merobohkan gedung perusahaan saya juga. Kendalikan situasi di lokasi. Jangan biarkan satupun yang terlibat dalam pembongkaran ini pergi. Pak Su, dipaksa oleh Pak Sang. Anda, dia bilang biar saya saja yang kerjakan proyek itu. Kamu pikir kamu itu siapa? Pak Zhang. Dokumen pembongkaran desa Su. Kenapa Seya Belum Pernalia? Direktur Su. Keputusan sementara Dewan Direksi. Keputusan sementara. Keputusan grup Su milik saya. Sejak kapan bisa disahkan tanpa persetujuan saya? Trik kecil di belakangmu itu. Kamu benar-benar pikir saya tidak tahu? Direktur Su, saya? Bicara sama Departemen Kejahatan Ekonomi. Bawa Pergy. Pak Su, saya salah. PAK Su. Bocah nakal. Gimana caramu jadi bos besar? Lihatlah, ayahmu tinggal di mana bersama kami. Kakek Zhu. Bisnisku terlalu besar, ada orang nggak benar. Tolong maafkan saya kali ini. Jangan khawatir, desa keluarga Su akan segera saya bangun ulang. Nanti, bom pun nggak akan bisa menghancurkannya. Itu urusanmu, saya nggak peduli. Ini kan rumahmu, juga ayahmu. Kakek Zhu. Cari orang antar kalian ke rumah sakit. Hari ini sudah kaget. Tak perlu. Tubuh kami masih kuat kok. Setiap hari bikin onar, kamu itu mau apa sih sebenarnya? Pelan-pelan, kakek dan nenek.
Direktur Su, Anda juga orang dari desa Su. Lu Sisi, Lu Wenqiang. Menurut kalian, apa yang harus kulakukan pada kalian? Mantan suami dan putri ibu tiriku. Senang bertemu pertama kali. Tidak Minquin Bertindak Terlalu Kejam. Pak Su, ini Pak Sang. Dia memaksaku. Bukan keinginanku sendiri. Tidak penting, asal kalian setuju dengan satu permintaanku, aku akan memaafkan kalian. Bukan satu sepuluh atau 100 masalah. Sangat sederhana. Semua yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya denganku. Aku bagaimana? Barusan abang pengantar makanan lewat. Meja ini harganya miliaran, aku harus bawa pergi. Buat dipakai pas anakku nikah nanti. Dajun. Presiden grup Su mau turun tangan. Biarin dia turun tangan, paling gantiin uang rumah tua ini. Mejaku ini. Dia pasti gak bakal gantiin. Pindahin aja. Oke, aku bantu kamu. Tapi, Pak. Sudahlah, apa yang Pak Su katakan, kita dengarkan saja. Pak Su, tenang saja, kami pasti tidak akan berkata lebih dari yang seharusnya. Memang adikku pintar sekali. Ayah. Aku baru dengar kabar, jadi langsung pulang. Gemenikeke. Ayo pergi. Ayah, ada apa dengan keluarga kita? Kau baik-baik saja, kan? Kenapa kamu memukul aku? Seberapa banyak hal disembunyikan? Kamu bahkan tidak bertanya padaku, lalu bilang aku menyembunyikan sesuatu darimu. Ibu. Tunggu sebentar. Ibu. Pertama kita bertemu, kamu harus dukung aku. Aku mendukung Su Dajun. Letakkan itu. Xiao Chang, ayahmu memukul kamu tidak benar. Kamu harus mengkritik, jangan menyembunyikan ini dari orang tua. Waduh. Jangan-jangan sudah ketahuan. Bu. Ibu benar. Sebenarnya aku itu. Yaitu di kota jadi tukang pungut barang bekas, ya kan? Kamu, ya, apaan? Saya tanya kamu, ini barang dari tempat barang bekas di kota? Saya susah payah biayai kamu kuliah, kamu gak belajar apa-apa, malah belajar jadi pemulung kayak bapakmu. Mau saya pukul kamu? Su Dajun. Nggak ada pekerjaan rendah atau tinggi. Selama anak kita di kota bisa kerja dengan tenang dan stabil, itu lebih penting daripada apapun. Tapi Xiao Chang, kamu kerja di perusahaan ibu saja. Itu lebih membantu buat rencana karirmu ke depan. Gimana? Oke. Oke. Bu, aku kerja di kantormu aja. Anakku baik, untung datang belakangan. Kalau lebih awal, bisa terluka. Bu, ini rumahku. Semua berkat Pak Direktur dari grup Su yang sangat berbudi luhur dan berani. Kalau tidak. Masalah ini tidak bisa diselesaikan. Ya, Pak Direktur itu memang seperti naga misterius yang sulit ditangkap. Luar biasa sekali orangnya. Orang-orang berbaju hitam di depan pintu. Pasti itu bawaannya si tuan besar, kan? Lihat, mereka megah banget. Lalu lihat dirimu, nggak ada apa-apanya. Udah deh. Ikut aku keluar ucapin terima kasih ke mereka. Ayah. Habis deh, aku belum kasih tahu pengawal. Kalau ketahuan, ayahku bakal bunuh aku. Cepat hantar ke ikan. Selamat siang, Tuan. Kalian panggil aku apa? Dajun, anakmu itu jangan-jangan CEO grup Su Chang, ya? Mungkin nggak? Itu grup yang kamu sebut, Xiao Chang. Kamu adalah presiden grup Su Chang. Apa yang kalian bicarakan? Mana mungkin aku jadi bos besar?
Tapi mereka memanggil ayahmu Tuan. Mereka itu rekan kerjaku. Aku pikir desa ini ada masalah, jadi kupanggil mereka bantu jaga gengsi, aku dan bos besar itu. Kebetulan namanya sama. Nah, itu masuk akal. Kamu bodoh atau apa? Bosmu ada di belakang. Suruh mereka jaga gengsi. Kalau bosmu tahu dan dendam, gimana? Iya, Xiao Chang. Ayahmu benar. Lain kali jangan begitu. C'est y a un gars. Pak Su bilang mau bantu bangun desa, jadi kita kasih tempat. Oke. Tapi dipanggil, Tuan Besar, rasanya cukup keren. Kayu ini harus pakai yang Hainan Huang Huali. YK. Itu yang dari acara lelang waktu itu. Besinya ini rusak banget. Kalau dulu waktu saya nyetir tank, dalam 10 menit saya bisa robohkan dan bangun ulang. Hari ini saya akhirnya tahu, grup Su ini benar-benar hebat. Lihatlah. Hanya dalam 2 hari, rumah tua ini bisa dipulihkan seperti semula. Iya, Pak Su memang hebat. Tapi terus menyembunyikan ini bukanlah solusi. Bagaimana kalau besok di acara pernikahan? Aku jujur ayahku saja. Ayah. Besok saat acara. Saya punya kejutan untuk Anda. Kejutan apa yang bisa kamu berikan padaku? Sekarang cepat kasih saya cucu yang sehat dan gemuk. Itu kejutan terbesar buat saya. Untuk Xiao Chang. Kau tahu, aku dan ayahmu bisa urus anak, punya 1. Baik, aku tahu. Makan. Ayo makan ini. Ayah, Ibu. Ada kabar baik ya? Hanya ibumu yang kasihan padamu. Kalau tidak, aku tak mau kehilangan muka seperti ini. Xiao Chang, aku bilang kau kerja di perusahaanku, besok aku dan ayahmu akan menikah. Aku nggak bisa pergi, aku mau kasih kamu tugas kerjaan. Aku beneran pergi deh. Makasih, Emma. Janji selesain tugasnya. Tapi tugas ini agak sulit sih. Yaitu, besok ke kantor atas namaku. Gerakin karyawan perusahaan buat dateng ke acara pernikahanku. Lalu, Udah selesai. itu aja sulit? Kamu ribet banget, kalau kamu ada sedikit kemampuan aja. Aku nggak perlu sampai minta ibumu kasih kamu kerjaan. Coba deh, kamu baik-baik aja, kenapa malah mukul anak? Xiao Chang, kalau ada kesulitan, telepon mama. Manajer umum perusahaan, Pak Seng, bakal bantu. Tenang aja, MA. Aku pasti selesaikan tugas ini. Cepet deh, tidur sekarang. Aku nggak ngantuk. Tidur. Dajun, kenapa galak? Kamu terlalu keras sama anak. Aku keras sama dia, tapi dia tetap nggak berdaya. Ibuku bilang, di bawah tongkat lahir orang baik. Oh iya. Besok dia pergi sendiri, aku tetap nggak yakin. Gimana kalau kita ikutin dia ke kantor? Kalau dia salah, kita bisa bantu perbaiki. Serius banget? Serius. Tidur. Tidur apa? Ngantuk ya harus tidur. Ayo, pergi. Bagaimana kabar ayah? Tenang saja.
Grup Su sepenuhnya dalam kendali. Bukan itu yang aku tanya. Aku tanya, apa Su Chang masih ada di desa keluarga Su? Tunggu dulu. Kamu mau mengurus grup Su? Kalau bukan itu, lalu aku dan Direktur Zhang sama-sama diusir dari grup Su. Kenapa aku tidak boleh balas dendam? Anak perempuanku yang manis, tenang saja. Selama Direktur Zhang mengambil alih grup Su, ayah bisa naik ke puncak. Saat itu, semua pria terbaik di dunia akan antre untuk menikahimu. Tidak boleh. Bagaimana bisa lakukan itu? Kalau kamu menyerang grup Su, bagaimana dengan Su Chang? Bagaimana denganku? Tidak, aku harus memberitahu Su Chang. Kalau kamu ingin mencelakainya, celakakan aku juga. Dasar anak bodohku. Kamu ini sudah gila. Kalau dia bohong gimana? Aku nggak peduli. Dia suka aku suka dia. Nggak akan biarkan kamu hancurin kebahagiaan seumur hidupku. Bukan, ayo balik dulu. Udah nggak bisa mikir banyak lagi. Sore ini harus ada hasilnya. Pak. Saya mewakili direktur kalian untuk menyampaikan informasi. Beritahu karyawan, selesai kerja tunggu instruksi. Mobil jemput akan bawa kalian ke suatu tempat. Pak, kami belum menerima pemberitahuan apapun. Anda secara ilegal masuk ke ruang kantor direktur. Silakan pergi sendiri. Kalau tidak, kami akan mengambil tindakan paksa. Perusahaan kecil. Memang merepotkan. Pak, saya tidak peduli siapa Anda. Silakan pergi sendiri. Kamu benar-benar. Tunggu sebentar. Maksud dia sama dengan maksud saya. Kalian cukup dengarkan saja. Cukup cerdas, datang begitu cepat. Tutup mulutmu, kalau identitas terbongkar. Kakak, kamu pasti akan hukum aku. Tentara besar. Aku pikir kekhawatiranmu itu tidak perlu. Dia tidak akan seburuk itu, kan? Tak ada yang lebih tahu anaknya selain ayah. Anak kecil itu punya kemampuan sendiri, dan aku tahu. Sekarang aku khawatirkan adalah, kalau dia bikin masalah di perusahaanmu, aku tetap tidak bisa ganti rugi. Kurasa tidak sampai begitu parah, menurutku Xiao Chang. Cukup hebat. Sudahlah. Dia cari kerja saja harus minta bantuanmu. Menurutku, kembali ke desa tanam padi. Sekarang pemerintah juga dukung produk agraris. Daripada bikin malu di luar. Dajun. Lihat cewek itu, cantik banget. Kamu maksud yang rambut pirang itu? Su Chang di dalam? Iya, ayah Pak Su menikah lagi hari ini. Dia datang sendiri mengurus perusahaan mengganti ibu tirinya. Bahkan ayahnya percaya pada cinta sejati. Mau menikahi wanita kecil dari keluarga sederhana yang hanya punya 1 miliar. Tapi dia, Su Chang, Setara denganku dalam status sosial. tetap saja terus menolakku. Kali ini, aku harus tanya langsung. Su Chang, aku tidak akan menyerah. Siapa namanya? Tadi dia memanggil, bukannya itu anakku, Su Chang? Duduk. Tidak heran nilai pasarnya segini saja. Ini benar-benar konyol. Aku kasih kamu daftar. Ini perusahaan keluarga. Kalau terlalu lusuh, aku malu ngomong ke orang lain. Kamu sehebat ini, tentu saja nggak tertarik sama perusahaan kecil seperti kami. Jack Sukon. Kenapa kamu di sini? Kak Sucang, kamu sudah datang untuk membantu, masa aku nggak boleh datang lihat kamu? Kamu sudah puas bermain? Ayo kita pergi. Pergy.
Tunggu sebentar. Changge, dia siapa? Sanggih, Kok manggilnya dekat banget? dia siapa lagi? Aku adiknya Chang. Cepat lepaskan tanganmu. Sucang anak tunggal, mana mungkin punya adik. Lagi pula, apa hakmu memerintahku? Jangan ribut. Aku ada urusan penting hari ini. Jangan ribut. Maksudmu apa? Persis seperti pikiranmu. Cuquet. Hari ini aku Anjing kecil. Tadi ada gadis di bawah. Panggil kamu apa, Direktur? Itu dia. Hei Xiao Chang, kamu siapa? Kita sudah jadi keluarga. Apa yang perlu disembunyikan? Xiao Chang itu siapa lagi? Tentu saja orang dari grup Su. Diam. Diam. Samuel Collier. Diam. Di tengah siang bolong, di depan ayahmu kau berani. Langsung ciuman begitu. ayah, aku. Dajun, sedang apa kamu? Aku bisa ngapain? Aku mau hajar bocah bandel ini. Kalau dilihat dari genetika, ayah bilang aku imut, jadi ayah sama saja. Wah, ngomongin genetika, ya? Hari ini kalau aku nggak bantai kamu, aku ganti nama. Dajun. Apa kamu udah nggak pernah dengerin apa yang aku bilang? Kamu kayak banteng, kuat banget. Itu, Xiao Chang. Bukan aku mau ngomong sih, Tapi kenapa? bisa-bisanya di kantor mama. Di depan banyak orang. Begitu sih? Ya meskipun buru-buru, nggak gitu juga. Anak muda memang energinya nggak habis-habis. OM, tante, allô, Seiya Kiwang YQ. Seiya Adala. Tunangan X CNG. Apa? Kenapa aku nggak tahu? YK. Halo, tunangan. Bodoh. Halo, tunangan. Lihat tuh, kamu bikin anakmu malu di depan calon menantumu. Kita sering bercanda kayak gini kok. Pakai sepatumu. Aku nggak setuju. Kacang mana boleh punya tunangan? Kakakmu tunangan, urusan apa sama kamu? Aku pecat kamu. Kenapa masih di sini? Pergi. Kak Chang, dia benar tunanganmu? YK. Yakan. Shukang. Semua yang kau katakan sebelumnya itu palsu? Jangan salahkan jika membuatmu kehilangan segalanya. Saat itu, kau hanya akan jadi milikku. Minggir. Aku bilang, anakmu sakit jiwa atau apa? Tiap ketemu Dari sudut pandang genetika, dia tidak sakit. Maaf.
Siapa tadi namanya? Qi Wang Yue, diam. Aku tidak tanya kamu. Nak, Paman panggil kamu Qiu kecil, atau Xiao Yu. T'en-tu ça jabolais, Pamon? Karena kamu adalah anjing. Kamu adalah tunangan Su Chang. Paman, bolehkah tahu tentang keadaan keluargamu? Bagaimana menurutmu? Boleh. Saya dari Aos. Dia dari desa besar Aos, sebelah desa Su. Kami kenal waktu antar makanan. Y à Caen, Wang YE. Xiao Yu, ini pertama kali kamu ketemu paman. Kok langsung bohong? Saya lihat sendiri kamu di bawah. Kamu datang naik mobil mewah. Mobil mewah? Wang Yu kerja di showroom mobil. Itu pinjam mobil perusahaan. Bétul. Karena kalian berdua sudah punya tunangan. Bolehkah tanya sesuatu pada kalian? Kapan kalian menikah? Kapan saja, Paman? Ini. Dasar bocah kurang ajar. Tidak hanya tidak punya kemampuan, tapi juga jadi laki-laki tidak bertanggung jawab. Bagaimana bisa aku punya anak seperti kamu? Ayah. Jangan panggil aku ayah. Qu'attaquant ses yeux as-tu? Paman, jangan terlalu marah. J'engonce à la Candia. Semua ini saya lakukan secara sukarela, selama Su Chang bersedia kembali ke sisi saya. Saya bisa menunggu selama yang saya mau. Ayah. Tidak. jangan menangis. Mama, Berhenti di situ. celana melorot. Seperti apa bentuknya? Xiao Chang, bukan aku yang bilang kamu. Lihat bulan kecil itu, cewek cantik. Dia gak takut susah ikut kamu. Tapi kamu gak kasih dia status, kamu gak ngerti. Harus tahu menghargai, dengar? Bicara. Baik, aku setuju menikah. Janji ya, suamiku, akhirnya aku dapat kamu. Sudah, cukup ya bercandanya. Sore mesti urus resepsi pernikahan ibumu. Sudah malam. Pulanglah. Pak Su, kalau Anda tidak ingin Paman dan Bibi tahu identitas Anda mengerti kan? Ayo pergi. Baik. Ok. Kembali ke desa. Gandengan tangan. Tidak menyangka, Su Chang, miliarder dunia, ternyata benar-benar memulai dari nol. Kamu juga sudah Ayahku langsung bertindak. Jangan sampai identitas ketahuan. Juga tentang pernikahan kita. Itu tidak bisa. Kamu janji sama Paman dan Bibi menikahiku. Kalau berani mengingkari, aku beritahu mereka sekarang. Pamon. Apa yang sebenarnya kamu cari? Aku mengejar sampai pedesaan dari keluarga, aku hanya ingin kamu, Su Chang. Kalian berdua lagi bisik-bisik apa di belakang? Su Chang, aku beritahu kamu, kalau kamu berani menggertaknya, aku akan turun dan beri pelajaran sekarang. Mana Berani, Aya. Aku tahu dari dark web soal pernikahan orang tuamu. Pasti sudah banyak yang tahu. Dalam beberapa tahun, musuh-musuh apa bakal merepotkan? Cuma remeh-temeh aja, gak masalah. Santai aja, nikmati acaranya. Soal kita berdua. Aku pikir-pikir lagi nanti. sesuai harapanku, pria pilihanku. Musuh di mana-mana. Tetap tak gentar. Lihat suasana penuh sukacita ini, setelah malam ini. Tempat ini cuma jadi puing. Saat pernikahan dimulai, kamu masuk dulu mengganggu. Aku akan memberi sinyal. Lakukan. Pasti. Bukan hanya kamu, dan yang itu juga. Hari ini, kita harus menangkap semua petinggi grup Su. Su Dajuan. Kamu hanyalah orang kampung, cuma untung-untungan dapat anak seperti itu. Jika aku hancurkan anakmu, kamu tidak berguna. Menu akan kembali padaku.
Orang tua ada di sana. Sudah sampai di sini. Pelan-pelan. Suchang, kampung halamanmu bagus sekali, aku suka tempat ini. Ini cuma desa biasa. Apa yang menarik? Dasar bocah nakal. Sukses di luar, jadi meremehkan kampung halaman? Lihat, mereka sangat sopan. Paman Yo, Paman Ge, Paman Wang, lama tidak bertemu, kalian masih sehat? Vertigo. Ini Tunangan qui Wanju. Sibla. Dari desa Dao. Hello Tunangan. Kamu belajar jadi orang baik, jangan tiru bocah nakal. Penuh tipu muslihat. Iya. Wang Yue baik, hormat orang tua, tidak matre. Tapi kalian bertiga benar-benar memberi kehormatan. Ngomongnya sekarang jadi lembut dan ramah ya. Pergi sana. Para tamu hampir tiba semua. Kalian berdua, Cepat ganti baju, bersiap pernikahan. Oh iya, Di desa kita ini nggak ada anak kecil. Jadi biarkan si Wulan ini, sama kamu. Jadi pembawa bunga aja. Oke. Aku 30 tahun jadi pengiring pengantin. Apa yang kamu banggain? Apa sih yang Mun bilang? Sok berlagak banget sih kamu. Kamu jadi pengiring pengantin buat ayahmu malu? Ganti baju sana. Ai Greco. Pak. Tuan Besar Su, orang terkaya di dunia, ternyata jadi pengiring pengantin. Nanti aku foto kamu baik-baik. Nanti aku akan merekamnya dengan baik untukmu. Tenang, Ayah pasti akan membantumu. Anak seorang petani. Berani meremehkan putriku, Liu Wenqiang. Mulai hari ini, aku akan membuat dia jadi bukan siapa-siapa. Ayo pergi. Akhir-akhir ini bagaimana kabarmu? Cukup baik. Harry ini Kukeprame. kuda tua. Bagaimana dengan pembicaraan terakhir tentang akuisisi pelabuhan di Amerika? Bagaimana lagi, kalau keluarga Su yang turun tangan, siapa yang berani menolak? Sudah, tenang saja, jangan terlalu ribut. Hari ini adalah pernikahan raja grup kita. Usahakan jangan bicara soal pekerjaan di sini. Kalau sampai ketua tahu, kita bakal diusir lagi. Disuruh bercocok tanam di desa Su selama setahun. Terima kasih semuanya sudah datang menghadiri pernikahan Tuan Sudajun dan Nyonya Lin Manyu. Karena kita semua sudah saling kenal, saya tak perlu basa-basi. Marie Kita Sambu et du Apangantin d'Anjuga. Para pembawa bunga kecil yang penuh keceriaan. Diabukan Tuan Shukita. Quand? Tidak yakin. Ini tuh Tuan Su kita yang tegas dan mendominasi dunia bisnis? Hati-hati semua, Tuan Shu mungkin akan balas dendam nanti. Walau harus bertani selama 10 tahun pun, tetap tidak rugi. Pengantin pria, apakah Anda bersedia menikahi wanita cantik di depan Anda, Nona Lin Manyu? Saya bersedia, sangat bersedia. Nona Lin Manyu, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Sudajun? saya bersedia. Aku bersedia. Aku tidak setuju. Saya tidak setuju. Diam. Jangan bicara. Mulai hari ini, kalian semua sujud dan jadi anjingku. Kalian tidak menganggap kata-kataku serius, ya? Xiao Chang, biar aku yang urus. Liu Wenqiang, Liu Sisi, jika kesini untuk memberi selamat, silakan duduk dan minum segelas anggur pernikahan.
Kalau kalian datang bikin kacau, silakan keluar dari sini. Itu tidak mungkin. Tuh. Hari ini aku datang untuk membawamu pergi. PAK. Liu Sisi, bawa ayahmu pergi. Jangan malu di sini. Bu, kami datang ke sini hari ini baik-baik saja. Tempat ini akan segera tidak aman. Tidak aman? Apa mereka bercanda dengan kita? Dengan kami di sini, mana ada tempat di bumi yang lebih aman dari ini? Benar kan? Orang seperti katak di dalam tempurung. Kalian cepat pergi saja. Kéluard. Pergi saja. Keluar. Hari ini hari bahagia saya, jangan ada yang ribut lagi. Kalian berdua tidak datang dengan niat baik. Saya tidak akan bicara lagi. Masalah selesai. Silakan pergi. Apa hakmu menyelesaikan ini denganku? Hanya mengandalkan anak hebat, kan? Kamu cuma sampah. Pak Wang dan Pak MA bilang kalian berdua seperti katak di dalam tempurung. Menurut saya itu kurang tepat. Bagaimanapun dia dari kota. Tapi, kamu bilang anak nakal itu, dia hebat. Iba apa? Cari kerja masih harus lewat pintu belakang lewat mana? Baru bisa masuk. Kelihatannya, kamu sudah tahu identitas anakmu? Benar-benar pandangan orang desa cuma segitu saja. Kamu benar-benar seperti katak dalam tempurung. Maksud kamu apa? Dasar bodoh, anakmu itu Suchang. Ketua grup pertama di dunia, Grup Su. Suchang, orang terkaya di dunia. Hari ini, semua tamu di sini adalah eksekutif senior grup Su, setiap orang memiliki kekayaan miliaran. Ini adalah presiden dari grup Wanda. Ini adalah presiden dari grup Ali. Semua adalah orang kaya terkenal dalam daftar miliarder. Apa? Selesai sudah. Bisa-bisa kita dipaksa ketua Su bertani seumur hidup. Tidak tentu, kalau identitas ketua terbongkar, beliau mungkin tidak mau lagi bertani. Mungkin kita gak perlu pura-pura main rumah-rumahan sama mereka. Pasukan besar. Sebenarnya ini sudah cukup. Semua jangan ngomong lagi. Anak nakal. Mereka tadi ngomong apa sih? Pâques. Sebenarnya. Itu. Jangan dengar omong kosong mereka. Xiao Chang jujur, tidak mungkin berbohong. Kalau dia presiden grup Su, mana mungkin dia kerja di perusahaanku sukarela. Liu Wenqiang, eksekutif grup Su pasti tahu kemampuan direktur Su. Kamu takut menyinggung dia? Ya, kamu benar. Kalau anakku sehebat yang kamu bilang, sebagai ayahnya, apa aku nggak tahu? Mantan bawahannya, Zhang Li. Khusus datang untuk memberi selamat kepada ayah direktur Su. Zhang Li. Hari ini tidak mengundang kamu. Kamu sudah dikeluarkan dari grup, tidak berhak ikut acara ini. Silakan pergi sendiri. Saya sudah selesai membayar hutang saya, Pak MA. Kakak Su, selamat menikah. Saya datang tanpa undangan, semoga Anda tidak marah. Tidak marah. Biarlah berlalu. Cari tempat duduk, acaranya segera dimulai. Terima kasih banyak, Kakak Su. Pak Sang, bukankah kita di sini membuat keributan? Diamlah. Keributan apa? Tunggu saja, lihat pertunjukannya nanti. Hari ini cuma insiden kecil, pernikahan kita tetap lanjut. Mari kita undang kedua mempelai untuk memberikan pidato. Saya nggak banyak sekolah, jadi nggak terlalu pandai bicara. Tapi saya paham satu hal. Yaitu, nurut sama istri, pasti rezeki lancar. Semua keputusan kita ikut kamu. Baiklah. Oke, mulai sekarang aku yang pegang kendali. Aku. Yang aku inginkan, bersama selamanya, kamu dan aku. Tapi ada yang gak mengerti, tidak apa-apa. Kamu mengerti. Mulai sekarang, saya mengumumkan bahwa saya akan mundur dari jabatan ketua grup Lin. Dan bersama suami saya,
tinggal di desa Su, menikmati hidup sederhana. Ini tidak adil. Kenapa bisa begitu? Xiao Chang, kelola perusahaan dengan baik. Punya anak dengan Wang Yu, nanti aku dan ayahmu bantu rawat cucu. Tenang saja, Bu, kami akan berusaha, ya kan, sayang? Tentu saja. Ibu, tenang saja. Perusahaan kami pegang, tidak masalah. Perusahaan yang sudah hancur itu sekarang sudah aku beli. Liuon, Kamu kesini mau apa? Kita sudah lama bersaing, saling mengenal. Ayahmu menikah, bagaimana aku bisa tidak datang? Datang untuk memberi selamat, benar kan? Dalam dunia bisnis, kita bisa berselisih, tapi jangan libatkan keluarga. Kalau hari ini berani bikin masalah, aku pasti akan melawan. Hancur lebur bersama. Kita ini memang hubungan hidup mati. Bilang tolong padaku. Bilang aku pergi. Gimana? Camus. Anak. Ini temanmu? Datang terlambat, cari duduk. Chou d'Agen. Kalau bukan karena anakmu, kamu bahkan gak pantas menatapku. Datang buat bikin masalah? Bikin masalah? Cuma seorang petani? Petani saja. Kamu tahu anakmu siapa? Kamu nggak ngerti anakmu seperti apa? Kamu nggak layak jadi lawanku. Berapa banyak anakmu utang ke aku? Lu Hong, Diem Cao. Aku nggak tahu kamu itu siapa. Tapi aku hanyalah seorang petani, dan anakku juga. Anak seorang petani. Kami tidak cari masalah, tapi juga tidak takut. Utang anakku, aku yang akan membayarnya. Ayah. Kau akan bayar? Kau anak terkaya dunia, harta triliunan. Semua itu diambil dari mulutku. Bisakah kau bayar balik? Miliaran triliun. Miliaran triliun. Dia Su Chang masuk dunia bisnis bersamaan denganku. Tapi setiap proyek yang aku incar selalu dia ambil lebih dulu. Setiap kali, dia selalu lebih cepat dariku. Aku melihat dia melangkah maju sedikit demi sedikit sampai hari ini. Bukankah dia mencuri hasil kerjaku? Kenapa anak petani seperti dia bisa dibandingkan dengan anak mantan orang terkaya sepertiku? Liuon. Kita punya hubungan bisnis. Aku tidak berutang padamu. Tapi kamu, Berlindung pada kekuatan keluargamu, terus menjebakku. Zhang Li. Urusan pernikahan ayahku. Kamu yang bocorkan, kan? Pak Shu. apa maksudmu? Aku datang untuk memberi selamat atas pernikahanmu. Bagaimana mungkin aku membocorkan rahasia kalian? Lagi pula, pesta pernikahan ayahmu yang besar seperti ini, lebih banyak tamu yang ikut menikmati kebahagiaan, kenapa tidak? Jangan bicara lagi. Kalian tamu tak diundang, segera pergi. Jika tidak, akan kami tindak. Bagus, kalau mau bertindak, mari kita lihat siapa yang punya lebih banyak orang. Jaga para tokoh besar dari daftar pengusaha kaya ini. Tunggu sampai aku menghabisi grup Su. Siap. Liu Wenqiang, berani sekali kamu. Liuon. Bawa Anjing Mudan pergi dari sini. Jangan ganggu urusan baikku. Putri yang mulia. Putri yang mulia. Kenapa Anda ada di sini? Putri yang mulia. Paman, Bibi, nanti saya akan menjelaskan. Liu Hong. Aku akan katakan sekali lagi. Bawang Zhangmu. Keluar dari sini. Yang mulia putri. Kesempatan untuk menjatuhkan grup Su. Setelah Su Chang jatuh, Osborne baru bisa kembali mengendalikan tatanan ekonomi dunia. Lalu apa? Ku, seorang perantara biasa. Ingin mengajari keluarga utama cara berbisnis? Su Chang adalah pria milikku. Menjatuhkannya, apa untungnya untukku? Shu Kang. Sebenarnya sebelum aku datang, keluarga memberikan dua pilihan padaku. 1. Mencaplok grup Su. 2. Menjadikanmu sebagai suami yang masuk ke keluarga kami. Jadi, bagaimana kamu memilihnya? Aku tidak memilih satupun. Aku memilih untuk melepaskan hak waris dan melawan keluarga bersamamu.
Bodo. Kenapa kamu seperti ini? Sepertinya tidak akan mendapatkan Suchang. Grup Liu bergantung pada keluarga Osborne. Kalau mereka mendapatkan semuanya dari grup Su, kita tidak akan mendapat apa-apa. Selama dapat sebagian cukup untuk pensiun nyaman. Ternyata sudah kehilangan hak waris. Kalau begitu kenapa? Perhatikan wajahmu, bunuh mereka untukku. Aku tetap bisa mendapatkan grup Su. Parenti. Liu Wenqiang, letakkan itu. Lu Wenxiang. Berani sentuh istriku, akan bunuh dulu. Diam, ini istriku, kalau bicara lagi, aku akan bunuh kamu lebih dulu. Kamu. Suchang, tak menyangka ada pertunjukan sehebat ini, begini. Kita berdua bisa pelan-pelan bicara nanti, kamu selesaikan dulu masalah ini. Liu Wenqiang, jangan lakukan apa-apa. Apapun yang kamu mau, aku akan berikan. 10% saham grup Su dan 1 miliar tunai. Keluargaku tak punya barang itu. Baik, aku akan memberikannya padamu. Ayah, apa yang mereka bilang? Semua itu benar. Aku adalah ketua grup Su, Suchang. Orang yang mereka sebut-sebut. Terkaya di dunia. Ayah, Anda hebat banget. Diam. Sekarang aku mau tanya kamu baik-baik. Di rumah ini, cangkul emas yang sering kamu beli itu beneran emas, kan? Orang-orang yang pindah ke sini belakangan ini. Mereka semua karyawan perusahaan, ya? Xiao Chen juga? Baik. Kalian semua bersekongkol untuk menipu aku. Suchang melakukannya dengan lebih baik. Kamu memperlakukan ayahmu seperti ternak. Kamu sudah jadi orang terkaya. Aku hanya orang biasa. Aku tidak lagi pantas menjadi ayahmu. Ayah. Benar-benar sandiwara yang luar biasa. Tapi, apakah aku sudah mengizinkan kalian pergi? Bahasa men. Kalau aku bukan ayahnya orang terkaya, kamu mau ikut aku atau tidak? Meski bukan ayahnya orang terkaya, aku tetap mau. Baiklah. Anak nakal. Tadi aku dengar anakku dan menantuku bilang, kamu bukan orang baik-baik. Aku mau pergi, cegah aku. Di dunia ini, siapa yang punya uang, dialah yang benar. Aku tetap cegah kamu. Lalu apa yang bisa kamu lakukan padaku, orang kampung? Ini kau yang memaksa aku. Macan gak ngamuk, kau pikir aku kucing sakit? Dengar, aku nonton film Bruce Lee sampai ngerusak 3 TV. Berapa orang? Maju semua. Ngapain bengong? Zerang mereka. Ikut aku. Bantu Ayaku Ajar Mereka. Keluar. Dajun. Dajun. Ayah. Tentara besar. Ayah. Tentara besar. Suchang, meski kau menang melawanku, lalu apa? Ayahmu sudah mati, kau juga jangan hidup. Anakku. Ayah. Ayah telah menjadi bebanmu. Maaf, kau tidak menjadi bebanku.
Tanpamu, aku tidak akan seperti ini. Kamu tahan, ya? Telepon helikopter untuk bawa ke rumah sakit. Tubuh ayah, ayah tahu sendiri. Sudah terlambat. Keluarga kita, keluarga Su, kuburan leluhur kita beruntung punya orang sekaya kamu. Ayah sebenarnya nggak salahkan kamu. Ayah cuma kesal sama kamu, bertahun-tahun selalu bohongin ayah. Ayah tahu. Kamu cuma mau yang terbaik buat ayah. Ayah. Dajun. Ayah. Aku tidak akan membohongimu lagi, ayah. Bangunlah. Aku tidak akan membohongimu lagi. Bangunlah, ayah. Cukup sudah. Kenapa? Baru saja sampai di bagian serunya. Bocah nakal itu membohongiku lama, aku membohonginya sekali, kenapa tidak? Pergilah, bikin kotor baju baruku. Gimana ngembalinya? Dan kalian, kerjanya cuma menipuku terus. Sekali membodohi kalian, kenapa tidak? Aku pikir kau benar-benar mati. Kamu bikin aku kaget. Bikin kaget balik. Aku akan kembali. Diam. Pergi jelaskan pada hakim. Tidak akan kembali. Liu Sizi. Ke sini. Kamu mau perusahaan? Mama kasih. Jadi orang yang baik, kerja yang benar. Paman Su dan Xiao Chang kali ini memaafkan kamu. Tidak berarti orang lain juga akan memaafkanmu. Bu. Pergilah. Bahasa Hindi. Urusan anak-anak sudah selesai, kan? Sekarang waktunya kita pikirkan urusan kita sendiri. Jadi kita. Lanjutkan pernikahan. Baik. Salam penghormatan suami istri. Menikah. 321. Bukankah bilang mudah? Kamu akan tanggung jawab semua popok sekarang? Apa sulitnya? Saya membesarkan putra saya sejak bayi, dia juga bisa. Datang. Angkat bokongmu. Bagus. Berani-beraninya kau kencingi aku. Anak kurang ajar. Gunakan ini untuk membersihkannya. Ayah. Berani menculik anak. Punya nyali, buka pintu. Ayah, ibu, izinkan aku lihat anakku sekali. Aku nggak akan bawa dia pergi. Aku cuma mau lihat sekali. Aku mohon. Tolong buka pintunya. Enyah, kalau aku bisa membesarkan anak seorang terkaya di dunia, aku juga bisa membesarkan cucu sendiri. Jangan izinkan mereka buka pintu. Iya. Aku kan bisa urus sendiri. Aku nggak kasih mereka masuk. Jangan gerak. Kamu aja yang bawa. Nggak mau.